Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sang Nabi SAW di hadapan para sahabatnya pernah bersabda tentang seorang lelaki yang demikian baik memperlakukan keluarganya, yakni istri dan tentu saja anak-anak. Beliau mengatakan bahwa sebaik-baik manusia, sebaik orang di antara engkau, kata Rasul, adalah orang yang paling baik pada keluarganya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang adalah yang paling baik memperlakukan keluarganya. Dan saya, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang paling baik memperlakukan keluarga. Ini sebagai panduan bagi kita semua, kalangan laki-laki tentu saja, untuk berlaku baik pada istri-istrinya, pada keluarganya. Tentu saja sifat atau sikap baik ini ditunjukkan baik dalam keindahan kata atau keindahan tindakan. Seorang lelaki yang memiliki tanggung jawab besar dalam keluarganya adalah lelaki perkasa, tapi dia tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istri. Baik kekerasan itu berupa kekerasan verbal, apalagi sampai kekerasan fisik. Rasulullah SAW dalam kehidupannya, beliau tidak pernah memukul sang istri. Baik pukulan itu berupa pukulan kata atau apalagi pukulan yang bersifat fisik. Sang Nabi SAW adalah lelaki perkasa, tapi dia lembut memperlakukan istri-istri. Lelaki yang qawwam adalah lelaki yang menempatkan istrinya sebagai partner dalam kehidupannya. Bahkan sang Nabi muda itu pernah mengajarkan pada kita semua. Di depan para sahabatnya, beliau bersabda, "Innaman nisa'u syaqa'iqur rijal." Sesungguhnya kalangan wanita itu adalah saudara kandung para laki-laki. Artinya bahwa perempuan dalam pandangan sang Nabi mulia adalah partner, adalah sosok yang memiliki kesetaraan di mata Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekerasan pada sikap baik pada wanita, pada perempuan, dari seorang lelaki adalah bersifat sangat mutlak. Kelembutanlah yang menjadikan sebuah keluarga berjalan dengan baik, berjalan dengan indah, berjalan dengan penuh pesona.
Sebab kalau kita mereview dan merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan keluarga yang fundamental adalah melahirkan sakinah, litaskunu ilaiha, agar ada keadegan, agar ada ketenangan, agar ada ketentraman di antara kedua pasangan. Ketentraman dan kedamaian inilah yang diharapkan dari hadirnya sebuah keluarga. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, agar ada sakinah, agar ada ketentraman, agar ada kedamaian. Di tingkat damai inilah yang kemudian biasanya akan menumbuhkan apa yang disebut dengan wa ja'ala bainakum mawaddah, yang melahirkan mawaddah, melahirkan cinta yang terus mengikat. Tapi apabila dalam sebuah keluarga tidak ada ketentraman, selalu muncul huru-hara, selalu muncul kebisingan, selalu muncul percekcokan, selalu muncul pertarungan, selalu muncul baku hantam, selalu muncul kata-kata yang melukai kedua pasangan, baik yang laki-laki, sang suami, ataupun sang perempuan, sang istri, maka pondasi sebuah keluarga sesungguhnya telah mengalami kerapuhan. Sebab keluarga itu telah goyang pada sisi pondasinya. Dan kalau kita tahu, tatkala pondasi sebuah keluarga atau sebuah bangunan mengalami keguncangan, mengalami pengkeroposan, maka yang akan muncul ada keruntuhan sedikit-sedikit dari tiang-tiang yang ada pada keluarga itu. Tatkala pondasi yang disebut dengan sakinah ini mengalami keretakan, maka pilar-pilar keluarga juga akan mengalami keretakan. Tatkala pilar keluarga ini mengalami keretakan, maka tidak mungkin muncul apa yang disebut dengan rahmat, dengan apa yang disebut dengan kasih sayang. Jadi urutan keluarga yang akan baik dan ajak itu apabila di rumah itu tidak mengalami guncangan, tidak mengalami kegaduhan, tidak mengalami kericuhan, tidak mengalami keributan, tidak mengalami kebisingan, tidak mengalami huru-hara, tidak mengalami benturan antara pasangan suami dan istri. Jika pada tingkat ini sebuah keluarga gagal, maka bisa dipastikan cinta tidak akan lahir di tengah-tengah mereka. Yang hadir adalah kericuhan. Yang hadir adalah pasti kekerasan. Karena dia, suami, tidak mendapatkan ketentraman. Dan sang istri tidak mendapatkan keteduhan dalam berkeluarga. Sang Nabi SAW sangat-sangat menganjurkan kepada kita, bahkan mewajibkan bagi kalangan laki-laki untuk bersikap lembut pada sang istri. Karena kenapa? Karena istri memiliki rasa yang demikian peka. Karena istri memiliki emosi yang demikian mudah disulut, mudah bangkit, maka seorang laki-laki, kata Rasulullah SAW, hendaklah
kau memperlakukan istrimu dengan selembut-lembutnya. Ya, selembut-lembutnya. Dan jangan pernah kau melakukan kekerasan kepadanya. Kelembutan ini, tapi jangan sampai over lembut sehingga kemudian malah menimbulkan kemanjaan. Lembut yang proporsional. Dan tidak boleh ada kekerasan, karena kekerasan itu akan mematahkan rasa, mematahkan emosi seorang wanita. Laki-laki yang baik adalah laki-laki yang memiliki empati dan simpati pada sang istri. Seorang laki-laki tidak mungkin mencaci maki istrinya. Tentu saja lelaki sejati, bukan lelaki abal-abal. Seorang lelaki tentu saja menyayangi istrinya dari lubuk hatinya, bukan dari ujung lidah. Seorang lelaki sejati pasti akan memberikan seluruh kasih dan sayangnya kepada istrinya. Dia pasti memberikan dan menyuguhkan cinta kepada istrinya sepenuh hati dan jiwanya. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, seorang lelaki yang tidak memiliki kasih, empati, cinta, maka dia akan berlaku sebagai orang yang akan senantiasa melakukan kekerasan dalam keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, dengan dalih yang tidak masuk akal, dengan alasan yang tidak rasional, dengan alasan yang tidak ada pondasi. Kita bisa belajar dari Umar radhiyallahu anhu, yang seorang sosok lelaki yang perkasa, seorang lelaki yang pintar, seorang lelaki yang gagah, seorang lelaki yang tegas, seorang lelaki yang adil. Bagaimana beliau memperlakukan istri-istrinya dengan sangat lembut. Bahkan tatkala sang istri mungkin mengucapkan satu kata yang mungkin bagi seorang lelaki yang tidak mengerti tentang emosi, tentang rasa seorang wanita, dianggap telah melukai dirinya. Tapi Umar radhiyallahu anhu sadar bahwa seorang wanita memiliki karakter berbeda dengan dirinya, sehingga juga tidak harus disetarakan cara berlakunya dengan seorang laki-laki. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, itulah kenapa Rasulullah SAW mengingatkan tatkala menjelang wafatnya agar seorang suami hendaklah terus berbuat baik pada istrinya, jangan sampai dia melukai hatinya, jangan sampai dia mencabik nuraninya, jangan sampai dia menyobek-nyobek perasaannya. Lelaki yang baik tentu saja anti KDRT. Lelaki yang baik adalah lelaki yang mengerti rasa, yang mengerti emosi, yang mengerti pikiran seorang wanita. Lelaki yang baik adalah tegas dalam hal-hal yang bersifat tidak bisa ditawar, ya, tentang akidah, tentang ibadah, tentang yang fundamental. Tetapi yang bersifat muamalah, maka ada kelenturan-kelenturan agar sebuah keluarga itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Keluarga yang baik adalah keluarga yang memberikan ruang damai, kemudian menumbuhkan cinta dan memelihara cinta itu dalam rahmah dan kasih sayang.
Sebuah keluarga akan hancur apabila ada kekerasan verbal di antara dua pasangan. Apalagi jika ada kekerasan yang bersifat fisik, yang bukan hanya melukai rasa, tetapi dia melukai raga seorang wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.